Ibu Susi, kita nonton apa yang ada di layar ini sekarang. Some 10,000 fishing vessels were illegally trespassing in Indonesian waters, decimating the fish stocks and profiting while local fishermen suffered the impacts. Fisheries Minister Susi ramped up monitoring efforts, held illegal fishers accountable, and is leading the way to a new era of transparency in fisheries management by making Indonesia's vessel monitoring system data available to the Global Fishing Watch platform, which my foundation was very proud to fund and launch. This week in Peru, one of the world's largest fishing nations will commit to sharing its vessel monitoring data as well. This is exactly the type of bold and innovative leadership we need more of all around the world. Ibu Susi, apa arti komplimen yang disampaikan oleh aktor Leonardo DiCaprio untuk Anda? Sebetulnya waktu videonya ditayangkan di United Nations, saya pas lagi keluar. Oh, jadi nggak menyaksikan videonya? Ya, okay. Terus kemudian saya masuk lagi, oh tadi Ibu dipuji sama Leonardo DiCaprio. Wow, saya enggak lihat waktu itu. Tapi bagus dong kalau gitu, saya bilang. Terus kemudian ada wartawan kasih saya SMS, isinya video pas Leonardo bicara. Ya, saya bilang ya senang Pak, berarti apa yang saya lakukan kan menjadi perhatian dunia, sampai seorang peduli lingkungan dan seorang aktor yang sangat terkenal sempat memuji gitu. Tapi ya saya sih untuk saya pribadi penghargaan ini adalah sebuah penghargaan juga untuk Pak Presiden, karena tanpa Pak Presiden angkat saya tidak mungkin saya bisa berkiprah memberikan kontribusi begini kepada negara dan bangsa. Kan pertamanya harus ke sana dulu gitu. Jadi sama waktu saya dapat penghargaan BWF, dapat penghargaan Peter Benchley Award untuk stewardship, lalu dan kemudian terakhir apa? Seafood Champion. Nah, Seafood Champion ini karena jumlah seafood kita makin banyak. Ini hat-trick penghargaan ini. Ya, karena MSY kita kan naik, Pak. Betul. MSY ini nilai ikan yang boleh ditangkap, stok ikan Indonesia. Biomas Indonesia juga naik. Hampir 3 kali lipatnya. Klorofil dilihat dari capture fish images satelit juga kelihatan luar biasa sehat. Sementara di bagian dunia lainnya kualitas laut itu kesehatannya turun atau depleting, stok ikannya 3 kali lebih cepat daripada yang diperkirakan. Nah, di Indonesia naik 3 kali lipatnya. Naik 3 kali lipat ketika orang lain turun. Ya, dari tahun 2014 itu 6,5 juta. Tahun 2015 itu sudah menjadi 9,9 juta. Kan itu sudah naik berapa? Nah, ini saya dengar hasil kajian terakhir katanya mencapai 12 juta lebih, tapi belum resmi diumumkan, jadi saya tidak bisa quote. Itu apa artinya penghargaan yang sifatnya hat-trick betul untuk Ibu Susi? Oh, untuk saya pribadi, Pak Don, seorang lulusan SMP sampai sekolah cuma sampai SMA kelas 2 jadi menteri itu sudah is the top of the top. Don't need more than that. Don't need more than that. Ya, mau apa lagi kan? Kalaupun ini penghargaan ada, itu karena pekerjaan saya. Dan pekerjaan saya sekali lagi karena saya diangkat menjadi pembantu presiden. Dan kontribusi ini saya harapkan memberikan keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa apa yang telah kita lakukan, bukan saya saja, seluruh tim KKP, seluruh tim Satgas, Angkatan Laut, Kejaksaan, polisi yang membantu kita dalam penanganan illegal fishing. Karena illegal fishing ditangani, kapal-kapal yang raksasa-raksasa tidak ramah lingkungan sudah berhenti. Ikan makin banyak, nelayan nilai tukarnya naik,
Kan ini semua hasil kerja semua. Saya ingin memberikan apresiasi ini kepada bangsa, terutama Pak Presiden, tim-tim kami semua, dan tentu saja ya memberikan satu kebanggaan kepada anak bangsa bahwa juga walaupun pendidikan tidak tinggi, asal Anda mau bekerja keras, asal Anda mau menjaga integritas, apresiasi akan datang. Bahwa doktor honoris causa yang saya dapat juga lewat akreditasi, kan lewat uji kompetensi, ya, bukan hanya begitu saja, tapi saya dites, dicek, diinikan oleh tim guru besar daripada Universitas Diponegoro dan dari tim independen, kan uji kompetensi itu ada tim independennya. Jadi saya pikir ya itu yang harus saya kembalikan kepada life give me reward, I have to reward back the life, kan seperti itu, Pak. Menarik. Jadi kalau tidak ya life will not continue, kan Pak. Kalau kita cuma taking tanpa giving back kan tidak bisa. Yang kedua ya saya pikir apa yang saya lakukan itu sangat penting untuk negara karena misinya kita kan punya banyak sumber daya. Betul. Sumber daya tambang dan lain sebagainya. Satu saat akan habis. Laut ini adalah sumber daya alam yang renewable. Yang bisa terus-menerus disustain. Kalau yang habis tidak bisa disustain. Ya, it's gonna be finished. Ikan tidak akan pernah berhenti bertelur. Ya. Udang juga tidak akan pernah berhenti beranak. Itu contoh cerita ada ilmuwan guru besar yang katanya saya memubazirkan sumber daya alam. Karena ikan kalau tidak diambil akan saya mati. berhentikan kapal tuh akan mati. Itu mubazir. Udang umurnya cuma berapa hari saja, 120 hari atau 200 hari atau apa saya tidak tahu. Tapi saya bilang ikan udang ini makhluk hidup. Betul. Fitrah makhluk hidup diciptakan Tuhan itu adalah untuk meregenerasi, untuk mereplenish. Ya. Alam itu punya kerja mereplenishing themselves to keep sustain and going. Dan ya kan ikan udang animal ini ada hemaprodit saja, itu dalam waktu hemaprodit aja mereka Tetap dia ada saatnya dia bertelur, berkembang. Bahkan menjadi hemaprodit itu menjadi salah satu cara dia meregenerasi dirinya sendiri. Jadi ya kan ikan mati untuk sebelum mati sudah bertelur duluan gitu. Jadi ya tidak akan habis gitu, dan nyatanya stok ikan kita naik luar biasa. Ibu, ini ada cerita yang lebih serius ya, karena ini cerita atau kontroversi cantrang sebetulnya. Saya tahu ini menguras energi ibu, menguras energi orang lain juga tentang cantrang. Saya ingat betul bulan Mei yang lalu, ini ada statement atau orang bikin judul dari pernyataan Pak Presiden Jokowi. Ketika membuka Rakornas Maritim, Jokowi bilang puluhan tahun cuma urus cantrang. Ya, beliau marah karena cantrang ini selama pemerintahan beliau saja beliau sampai sempat harus berdiskusi di istana, kita semua, saya dan nelayan-nelayan perwakilan dari cantrang sudah ke ombudsman, sudah pertemuan beberapa kali. Kalau saya urutkan itu sebetulnya cantrang ini sudah dari tahun 2009 saja sudah ada dialog di Jawa Tengah ini antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan perwakilan nelayan Kabupaten Rembang. Kemudian tanggal 27 Desember 2013 itu ada LHP BPKRI nomor 44 itu yang diketahui bahwa Kepala Dinas Kelautan Provinsi Jawa Tengah itu melalui suratnya nomor 523.41037
tanggal 16 Agustus 2005. Itu sudah lama sekali ya. Ya, itu sudah menyatakan penerbitan izin penangkapan ikan menggunakan cantrang dihentikan pertanggal 1 September 2005 karena merusak lingkungan dasar laut. Nah, jadi 24 Februari 2015 kita juga ada pertemuan, 27 Februari juga ada pertemuan. Terus tanggal yang dengan presiden itu 6 April 2015. Ya, itu di depan presiden. Jadi ya presiden marah, bagaimana negara kita mau maju? Ini ada kalau ngurusin satu saja. Asing ciptakan roket, Jokowi. Ini judul saya nggak tahu ya, sindir Susi soal cantrang. Ya. Jadi coba bayangkan memang sudah begitu lama. Tetapi tentu ada cerita yang mengapa begitu kontroversial soal cantrang ini. Apa yang ada sebetulnya dalam gagasan Anda sampai mengeluarkan peraturan yang kemudian pelarangan cantrang, lalu kemudian akhirnya diputuskan diperpanjang kan? Karena sebetulnya dengan beberapa pertemuan kita anggap tahun lalu itu sudah selesai. Betul. Tetapi ternyata ya biasa kalau ada isu apa reshuffle atau isu ada pergantian apa politik menghangat gitu. Itulah yang saya ingin. Padahal kalau mau tidak suka sama Susi, lapor saja sama Pak Jokowi, kasih alasan yang jelas. Tapi kalau pakai isu cantrang, itu saya kasihan masyarakat. Itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa soal cantrang ini memasukkan Ibu dalam pusaran politik. Sampai ada bilang harus di reshuffle, apa gitulah. Ya, padahal bicara baik-baik, kasih lihat saya apa yang salah dalam pekerjaan saya, yang tidak berhasil. Bukan persoalan cantrang, karena cantrang ini adalah masalah masa depan. Dan Pak Jokowi sudah punya misi, pemerintah ini sudah ada misinya, yaitu laut masa depan bangsa. Laut masa depan bangsa. Berarti masa depan bangsa kita bukan 5 tahun, bukan 2 periode Presiden Jokowi, atau 10 tahun, 100 tahun, kan beribu-ribu tahun kemudian. Saya paham kebijakan Ibu, karena kemudian kan sebagai menteri Ibu ingin sustain itu hasil-hasil laut. Tetapi kan ada juga cerita dari kelompok yang protes. Ibu bicara sustainability dan untuk hari esok, nelayan bicara hari ini. Apakah sebetulnya begitu? Mereka bukan nelayan, Pak. Kalau nelayan kecil yang di bawah 10 GT, itu alat tangkapnya kita akan ganti, cantrang yang kecil. Tapi kalau yang besar, itu penghasilan mereka rata-rata 5 sampai 10 miliar. Bahkan selama ini banyak, terutama di kabupaten di Tegal, contohnya ada Desa Bendar namanya. Itu banyak kapal di situ. Bahkan kita tidak punya daftar. Karena ukurannya semua markdown. Kapalnya 70 GT ke atas, tapi misalnya ukurannya kecil-kecil. Yang kedua, ya mereka juga selama ini ya pasti juga tidak ada kepatuhan pajak dan lain sebagainya. Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.